disampaikan masuk ke dalam alam bawah sadar kita, ya, supaya pulang ingat-ingat yang disampaikan. Karena kalau tidak masuk di alam bawah sadar, habis itu dengar telinga kanan, keluar telinga kiri, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, sesuai dengan nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Bapak, saya mau memperjelas lagi ya, bahwa apa yang Pak Wakil dari Nina Rama menyampaikan cukup cerdas. Berarti saya punya wakil ini orangnya pintar dan cerdas, ya. Iya, terbukti waktu debat kandidat, saya mau mengukur dulu kemampuan para wakil ini di mana, membandingkan dengan wakil saya. Apakah saya meragukan kemampuan wakil saya atau tidak? Secara diam-diam saya perhatikan wakil dari Adil pada saat menyampaikan jawaban, kalimatnya nya banyak. Padahal seorang akademisi loh, ya. Terus kandidat wakil yang di sebelah juga, nomor 2, saya lihat tangannya gemetaran. Saya bilang, Pak Wakil, coba lihat di samping, gemetaran, dengan panggung istilahnya. Saya diam-diam perhatikan wakil saya juga. Biar bagaimana saya juga mau menilai wakil saya ini loh. Saya tidak mau menilai secara objektif. Saya diam-diam perhatikan. Tapi sebelum itu saya diam-diam perhatikan wakil saya dulu, baru mereka. Saya lihat Pak Ramla tenang-tenang saja. Ternyata di luar, kalah jauh. Berarti yang mereka ragukan, bahwa apalagi mereka bilang begini, Ibu Fanat pasti nanti jawabannya taparego karena suaminya tidak ada mendampingi di belakang lagi. Tenang ya Allah, ini kelas pengalaman DPR RI, ya, pengalaman DPR RI. Kita uji kelayakan tes and proper test Kapolri. Saya sebagai jubir diperintahkan, ditugaskan oleh fraksi uji kelayakan hakim agung. Saya juga yang berbicara. Jadi saya tidak demam panggung karena sudah biasa. Level nasional sudah saya kuasai, ya. Apalagi mereka bilang saya gagal. Gagalnya apa? Kalau pemerintahan Jokowi gagal, otomatis saya sebagai anggota DPR RI fungsi pengawasan juga gagal. Beda dengan mereka, pemerintahan mufakat gagal, ya anggota DPRD fungsi kontrol di mana? Gagal sama-sama. Jadi Pak Ramli orangnya cerdas, wakil saya cerdas. Beliau bukan Bang Sereh buat Bupati Nina Rama. Iya. Kami berdua saling mengisi, ya. Chemistry kita berdua sama. Karena beliau berasal dari birokrat senior, saya berasal dari politisi senior. Nah, jadi perkawinan yang sempurna. Yang berikutnya Bapak Ibu, Hamin berapa nih? Hamin 17 ya. Hamin 17 semakin hari semakin dekat dengan hari pencoblosan. Mereka semakin ganas menghujat Nina Rama, ya. Saya pantau di media sosial, saya baca postingan-postingan mereka, saya ketawa tersenyum-senyum. Kenapa mereka ganas menghantam Nina Rama? Hasil survei dari mereka ternyata mereka kalah, ya. Hasil survei mereka kalah. Kalau seandainya mereka kan pakai lembaga survei, Nina Rama tidak pakai lembaga survei. Mereka pakai lembaga survei. Jika lembaga survei itu mereka menang, pasti dengan sombongnya mereka pasti sudah memposting. Apalagi ada kandidat yang istrinya sangat agresif, pasti posting bahwa mereka menang. Tapi ternyata hasil survei yang mereka bilang menang ternyata tidak berani posting. Ya, lembaga survei itu independen. Kalau kalah tetap kalah. Menang dia akan bilang menang. Tidak mungkin dia membalik-balikan fakta. Lembaga survei itu akuntabel.
dan transparan. Kalau dia bisa berbuat bolak-balik, berarti orang tidak akan percaya lembaga itu lagi karena bisa dibolak-balik. Nah, makanya survei mereka itu kalah, mereka gencar menghantam Nina Rama. Jadi saya menghimbau buat pendukung Nina Rama, santai saja menjawab mereka, tetap ramah-ramah. Biar perlu rayu pendukung-pendukung paham, rayu pendukung-pendukung Nina Rama, bilang mari gabung sudah dengan Nina Rama, daripada pilihan Anda mubazir, karena pilihan Anda menentukan masa depan. Bila pemerintahan gagal, katorang berdosa yang pilih mufakat, pilih paham atau adil, berdosa ya. Nah, pemerintahan mufakat gagal ini bukan mereka berdua saja gagal, tapi berdosa juga buat yang mencoblos mereka, berdosa bagi mereka yang memilih mereka. Oke, bisa putar closing statement. Nah, lihat closing statement dari Nina Rama. Selanjutnya pasangan Nina Rama, dipersilakan. Masyarakat Kufur sampai dengan misi Muhammad kami mengukuhkan bangsa. Plan agama muslim non muslim insentif Anda kami naikkan. Para guru ngaji kami akan beri insentif karena pekerjaan kalian sangat mulia. Teman-teman lulus sarjana kami akan berjuang menambah kuota ASN karena 2019 SPT cuma dapat jatah 70 saja. Kami akan terima tenaga kontrak guru dan kesehatan. Pilih Nina Rama. Masyarakat yang inginkan desa persiapan, mari dukung Nina Rama. Kami akan aktifkan desa Anda dalam 100 hari kerja. Nelayan, petani, pedagang, tukang ojek, abang beca, sopir, tukang kayu, tukang batu, dan profesi lainnya. Mari dukung Nina Rama agar ekonomi bangkit kembali. Teman-teman ASN, ayo dukung Nina Rama. Kesejahteraan Anda akan terpenuhi. Masyarakat tinggi sampai Teor, konektivitas jalan pelabuhan antar kecepatan, akses listrik belum terpenuhi, kebutuhan air bersih dan kebutuhan dasar lainnya, insya Allah akan terrealisasi. Kaum perempuan, mari pilih Nina Rama. Ya, 1 menit diberikan oleh moderator. Bagaimana kecerdikannya, kelincahannya Nina Rama memanfaatkan 1 menit untuk menyampaikan closing statementnya. Alhamdulillah 1 menit tersampaikan semuanya. Karena closing statement sebenarnya bukan menghimbau, tapi harus menyampaikan program untuk masyarakat. Saya share di teman-teman saya, debat kandidat saya, anggota-anggota DPR RI, mereka bilang Ibu Fanat luar biasa. Ya, siapa yang menyusun materi-materi debatnya? Saya bilang suami saya, Pak. Oh iya, jelas lah, karena suami Anda bupati 10 tahun 2 periode, sudah tahu akar permasalahan yang terjadi di Kabupaten Seram bagian timur. Tidak perlu membayar kok ini konsultan untuk menyusun visi misi dan debat dari kondisi Kabupaten Seram bagian timur. Karena kita sendiri yang tinggal di Kabupaten Seram bagian timur, kita sendiri yang tahu akar permasalahannya, kita sendiri yang menjawabnya. Terkait dengan program Nina Rama, yaitu kesejahteraan ASN, sebenarnya ASN